Udah habis waktu main-mainnya. Sesuai janji, karena nggak ada uang, motor ini aku angkut. Bang Sandi, jangan sekarang bang. Kasih waktu sampai besok pagi. Mas Asrul lagi usahain modalnya cair. Modal apa? Kamu janji dari kemarin, tapi cuma kasih harapan palsu. Mas Sandi, tolong jangan diambil. Itu motor dipakai buat aku kerja. Mas, tolong, itu air di ember udah mau habis. Bantu isi dulu ke keran depan. Tangan aku ini licin semua. Sebentar, tanggung. Sedikit lagi dapat. Kamu isi sendiri kan bisa, pelan-pelan aja. Kamu dari tadi bilangnya sebentar terus. Ini udah jam berapa? Aku udah nyuci dari subuh. Kamu cuma duduk di situ ngerokok sambil main HP. Oh sial, gara-gara kamu berisik, aku jadi nggak konsen. Harusnya tadi tuh polanya udah bener, malah meleset. Pola apa sih mas? Itu, lihat di koran ada lowongan buat kuli panggul di pasar. Daripada kamu berharap sama barang gak jelas, mending cari kerjaan yang bener ada hasilnya. Kamu gak ngerti, ini itu investasi. Aku lagi fokus cari modal buat kita. Kalau tembus sekali aja, kamu gak usah capek-capek jadi buruh cuci lagi. Aku bisa beli rumah yang gak digang sempit begini. Modal apa yang pakai uang belanja seminggu? Mas, sadar, uang yang aku kasih buat beli beras malah kamu masukin ke situ semua. Sekarang aku harus muter otak, gimana caranya kita makan nanti siang. Kamu cerewet banget, orang lagi usaha itu didoain, bukan diomelin. Udah sana, cuci lagi. Aku mau keluar sebentar, mau cari udara segar. Mau kemana lagi? Pekerjaan di rumah belum pada beres, kamu malah keluyuran. Udah, jangan tanya-tanya terus. Aku mau ke rumah ibu. Mungkin Sarul ada info bagus. Ya Allah, sampai kapan begini? Aku harus cepat selesain cucian biar langsung ke tempat Polela buat ambil upah harian. Baju Pak Haji bisa bolong kalau kamu tempel terus setrikannya di situ. Astaga, maaf Pok, maaf, aku nggak fokus, pikiran aku lagi kemana-mana. Sini, biar aku aja yang terusin. Kamu duduk, minum dulu. Muka kamu udah pucat begitu. Tadi cuma minum air putih di rumah Pok, belum sempet makan. Uangnya belum cukup buat beli beras. Si Asrul lagi, masih aja dia main slot itu. Ya ampun Nes, kamu itu cantik, rajin, betah amat sih punya suami tukang judai. Oh gimana lagi Mpok, aku cuma berharap dia sadar. Kamu harus tegas Nes, kalau cuma diem dia makin ngelunjak. Tadi pagi dia marah-marah pas aku suruh cari kerja, katanya lagi fokus cari modal. Modal dengkul itu namanya. Nih ambil, ini upah kamu buat hari ini. Sengaja aku kasih lebih sedikit, jangan sampai Asrul tahu loh. Mpok, ini beneran. Makasih banyak ya Mpok. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada bantuan Polela. Simpen yang benar, jangan ditaruh di dompet. Iya Mpok, rencananya mau aku selipkan di bawah tumpukan baju dalam lemari. Bagus, cerdik sekali jadi istri. Oh iya, tadi aku lihat tuh si Asrul boncengan sama si Sahrul arah ke rumah ibunya. Mending kamu cepet pulang deh sebelum mereka ada rencana aneh-aneh lagi. Iya Mpok, perasaanku juga nggak enak dari tadi. Aku pamit dulu ya Mpok. Sekali lagi makasih banyak ya. Aduh Rul, sedikit lagi nih, lihat gambarnya udah mau sejajar. Malah lewat satu, sial banget. Makanya mas, lihat nih aku, sekali tekan langsung naik. Tapi ya itu, modalnya harus berantai. Kalau cuma 10.000 ya dapatnya cuma cukup buat beli sabun colek. Masalahnya si Ines itu pelit banget bu. Tadi pagi aja aku minta uang buat usaha, malah dikasih omelan 1 ember. Pusing aku dengernya. Memang si Ines itu keterlaluan. Istri kok gak bisa kasih semangat ke suami, padahal kan kamu begini juga niatnya buat dia.
Begini aja mas, daripada pusing dengerin Mbak Ines, mending pakai data dia buat pinjaman online. Kan lumayan, modalnya gede, menangnya bisa berkali-kali lipat. Apa nggak bahaya Rul? Nanti kalau ketahuan gimana? Kan ada ibu, kamu itu kepala keluarga Asrul. Hak kamu mau pakai nama siapa aja buat cari untung. Nah, bener itu kata ibu mas. Pinjam HP Mbak Ines kalau dia lagi mandi atau tidur. Kita cairkan 1 juta dulu buat gas sore ini. Boleh juga ide kamu. Ines lagi kerja di tempat Mpok Ella sekarang. Nanti malam pasti dia capek, langsung tidur. Gitu dong anak ibu, laki-laki harus punya strategi. Hohoho, siap bu. Mas Arul, nanti jangan lupa bagian aku ya kalau udah cair. Hohoho. Aman itu. Ya udah, aku pulang dulu sekarang. Takutnya si Ines udah pulang duluan. Hati-hati di jalan, ingat jangan mau diinjak-injak sama si Ines. Kok nggak ada? Perasaan aku taruh di bawah kain jarik ibu. Berisik banget sih Nes. Orang mau tidur juga nyari apa sih malam-malam begini? Mas, kalung emas peninggalan ibu mana? Kotaknya ada, tapi isinya kosong. Kamu lihat nggak? Oh itu, tadi aku jual ke pasar loak depan. Kebetulan harganya lumayan, jadi langsung aku lepas aja. Kamu jual? Mas, itu satu-satunya kenang-kenangan dari almarhumah ibu. Aku simpen buat jaga-jaga kalau kita nggak bisa makan. Kamu tega, Mas. Tega gimana? Harusnya kamu mikir. Daripada mas itu cuma nangkring di kotak nggak guna, mending jadi modal usaha. Aku lagi muter uangnya biar kita cepet kaya. Modal usaha? Kamu pakai buat slot itu lagi kan? Kamu udah gila, Mas. Itu emas satu-satunya harta kita. Jangan so tahu kamu. Ini tuh investasi masa depan. Kamu itu istri, harusnya rela berkorban buat suami. Kamu selalu bilang begitu, tapi nyatanya kita makin melarat. Uang upahku dari Polela aja harus aku sembunyiin karena takut kamu ambil. Kamu jahat, Mas. Udah, nggak usah banyak drama. Aku pusing dengernya. Mau kemana lagi? Bukan urusan kamu. Aku ada urusan penting yang jauh lebih berguna daripada dengerin kamu nangis. Nih, sesuai janji, 5 juta bersih. Tapi kamu jangan lupa bunga berjalan tiap minggu. Kalau telat, urusannya bukan sama aku, tapi sama anak buah aku. Tenang Bang Sandi, ini modal buat tempur malam ini sama Mas Asrul. Sekali tarik juga langsung balik 2 kali lipat. Abang kayak nggak kenal aku aja ah. Tanda tangan di sini, jaminannya tetap. Motor metik yang ada di rumah kamu itu, kalau ada sebulan gak lunas, itu motor aku angkut tanpa permisi. Aman bang, itu motor juga jarang dipakai sama Mbak Ines. Mas Asrul udah setuju kok. Aku butuh uangnya balik tepat waktu. Ingat ya Rul, aku tahu rumah kamu. Siap bang, hati-hati di jalan. Doain aja biar malam ini saldonya meluber sampai ke langit. Hohoho. Aku nggak doain orang judai. Lihat nih, dengan modal segini, Mas Asrul pasti seneng. Mbak Ines gak bakal tahu kalau kami bakal jadi jutawan mendadak. Itu Mas Asrul, mukanya kusut banget. Pasti habis kena semprot Mbak Ines di rumah. Woi mas, sini, jangan ditekuk terus itu muka. Lihat nih, aku dapat amunisi buat kita balas dendam malam ini. Bisa nggak sih sehari aja rumah ini nggak kedatangan orang yang bawa pengaruh buruk? Sarul, kamu itu nggak ada kerjaan lain ya selain kesini menghasut Mas Asrul? Galak amat mbak, aku kesini cuma mau bicara bisnis sama Mas Asrul. Lagian ini rumah Mas Asrul juga, masa aku adiknya gak boleh main sih?
mulut kamu dijaga ya. Sahrul ini adik ipar kamu. Kamu itu istri macam apa sih? Tiap pagi bukannya kasih sarapan, malah marah-marah gak jelas. Ini yang bikin aku marah, Bu. Lihat, Mas, surat tagihan pinjaman online atas nama kamu. Dari mana kamu dapat data aku buat pinjaman ini? Nanti juga kebayar kalau modalnya udah balik. Kamu jangan bikin malu di depan ibu sama Sahrul. Urusan kecil kamu bilang. Ini uang jutaan, Mas. Kalau ibu udah kamu jual, sekarang nama aku kamu pakai buat utang. Kamu gak punya malu. Ines, cukup. Kamu itu jadi istri jangan terlalu dominan soal uang. Laki-laki itu punya cara sendiri buat cari nafkah. Kalau Asrul butuh modal, ya kamu harus dukung lah, bukan jadi penghalang. Bener kata ibu, kamu terlalu keras, Nes. Kalau kamu masih mau protes terus dan gak bisa hargai aku sebagai suami, mending kita cerai aja sekalian. Cerai? Kamu ancam aku cerai setelah semua yang kamu lakukan? Udah mas, orang kayak Mbak Ines gak bakal paham investasi. Sana, bersihin pecahan piring itu. Jangan cuma tahu cara marah-marah aja. Silahkan kalian pergi. Pergi sana. Bawa semua keserakahan kalian keluar dari rumah ini. Ayo Bu, Rul, kita keluar aja biar dia sadar siapa yang kepala keluarga di sini. Selamat siang, Mbak. Benar ini rumahnya Asrul sama Sahrul? Iya benar. Ada perlu apa ya, Pak? Mas Asrul lagi nggak ada di rumah. Gak perlu panggil Pak, panggil aja Sandi. Aku kesini mau jemput hak aku. Ini surat utang suamimu sama adiknya. Udah lewat jatuh tempo. Totalnya hampir 10 juta kalau sama denda. 10 juta? Mas Sandi, nggak salah. Aku nggak pernah merasa pinjam uang sebanyak itu. Gak usah pura-pura kaget, Mbak. Ini tanda tangan Sahrul sama data Asrul yang udah jelas di sini. Kamu istrinya kan? Berarti kamu yang harus tanggung jawab kalau mereka kabur. Aku bener-bener nggak tahu. Aku cuma buru cuci, Mas. Uang dari mana aku buat bayar sebanyak itu? Hahaha, jangan cuma tahu pakainya aja, tapi pasti tagih mendadak amnesia. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sore ini harus ada setoran masuk. Tolong kasih waktu sedikit lagi biar aku bicara sama Mas Asrul. Tolong jangan pakai kekerasan, Mas. Waktu habis, Mbak. Kalau sore ini nggak ada uang, motor ini atau barang di dalam rumah bakal kita angkut sebagai jaminan awal. Paham? Kasih tahu suamimu yang pengecut itu, sembunyi di ketiak ibu pun gak bakal bisa lolos dari aku. Ayo pergi. Jadi begini Mas Asrul, ini udah laporan kelima yang masuk ke saya soal keributan di rumah kamu. Tadi siang penagih utang teriak-teriak di gang, warga jadi resah semuanya loh. Itu lihat sendiri Pak RW, namaku dipakai tanpa izin. Aku udah nggak sanggup lagi kalau tiap hari harus didatengin orang-orang itu. Aduh Pak RW, jangan langsung percaya sama omongan Ines. Dia ini emang senang sekali membesar-besarkan masalah. Iya, Pak. Ines itu cuma pengen bikin aku kelihatan buruk di depan Bapak. Padahal itu uangnya juga buat kebutuhan kita nanti kalau udah menang. Menang apa Mas Asrul? Judai. Mas, lingkungan kita ini gak ada toleransi buat judai online. Kamu sadar gak? Gara-gara kelakuan kamu, keselamatan istri kamu terancam loh. Ibu selalu begitu, selalu bela Mas Asrul, padahal dia udah salah jalan. Ibu nggak lihat tadi aku hampir dikasarin sama penagih itu. PRW, lihat itu. Menurut saya udah berani bicara kasar sama mertuanya. Saya ini orang tua. Saya lebih tahu mana yang baik buat anak saya. Udah, jangan berantem di sini. Mas Asrul, saya kasih peringatan terakhir ya. Selesaikan masalah utang ini tanpa ada keributan lagi di gang. Tuh, denger. Puas kamu sekarang bikin malu suami sendiri. Ayo pulang, Rul. Gak usah didengar. Nanti ibu yang bantu bicara sama mereka. Orang benar itu memang selalu dipitnah. PRW, mari. Tapi Pak RW, gimana sama utang-utang itu? Mereka bilang mau balik lagi sore ini ke rumah. Saya gak bisa bantu soal uang, Ines. Kamu bicarakan baik-baik di rumah. Udah habis waktu main-mainnya. Sesuai janji, karena gak ada uang, motor ini aku angkut.
Bang Sandi, jangan sekarang bang. Kasih waktu sampai besok pagi. Mas Asrul lagi usahain modalnya cair. Modal apa? Kamu janji dari kemarin, tapi cuma kasih harapan palsu. Mas Sandi, tolong jangan diambil. Itu motor dipakai buat aku kerja. Kalau motor itu nggak ada, aku gimana mau antar cucian pelanggan? Ampun bang, jangan motornya. Pukul aku aja, tapi jangan bawa motornya ya. Nanti aku bisa dipukulin Mbak Ines. Oh, kamu mau dipukul? Boleh. Kasih dia pelajaran sedikit, biar nggak gampang kasih janji sampah. Astaga, Sahrul, anakku. Jangan pukul anak aku. Kalian ini jahat sekali. Mana rasa kemanusiaan kalian? Mas Asrul, keluar. Lihat adik kamu dibukuli. Lihat motor kita mau diambil. Kamu laki-laki macam apa cuma berani sembunyi di kamar? Kunci pintunya, Bu. Jangan biarin mereka masuk. Aku nggak tahu apa-apa. Itu urusan Sarul sama Sandi. Urusan suamimu selesai. Motor ini jadi jaminan awal. Kalau besok utang gak lunas, aku datang lagi buat ambil yang lain di dalam rumah ini. Anakku, lihat mukanya sampai biru begini. Itu orang-orang jahat banget ya Allah, nggak punya hati. Sakit bu, pelan-pelan. Mas Asrul kemana? Kok cuma diam aja di sana? Aku nggak punya uang, Rul. Saldo HP-nya juga kosong. Semua ludes tadi sore. Ines, ibu mohon. Kamu pasti punya simpenan kan? Tolong pinjamkan lagi ya nak. Atau cari pinjaman ke Polela. Gak ada lagi bu. Semuanya udah habis kalian makan. Emas ibu aku aja udah jadi abu di tangan Mas Asrul. Kamu tega banget Ines. Kamu mau lihat Sahrul mati digebukin lagi. Mana bakti kamu sama mertua? Bakti aku udah mati sejak Mas Asrul lebih sayang sama Slot daripada istrinya sendiri. Dan ibu yang bikin mereka jadi begini karena selalu dibela. Kamu beneran udah nggak peduli lagi ya, Nes? Kamu mau biarin kami susah begini? Kalian udah susah dari dulu mas. Bedanya sekarang aku udah capek jadi satu-satunya orang yang berusaha buat kalian senang. Nih minum dulu, muka kamu udah kayak kain pel yang gak diperas seminggu. Kamu yakin mau pergi sekarang? Yakin Rin, kalau aku nggak pergi sekarang, mungkin besok namaku udah masuk berita kriminal. Gara-gara ulah mereka, aku udah nggak sanggup. Terus gimana sama Mas Asrul, sama ibu mertuamu? Kamu gak pamit atau kasih surat gitu? Biar mereka nggak nyariin kamu ke kantor polisi. Buat apa? Biar mereka punya alasan buat nanaku lagi. Surat tahanan yang ngumpuk di meja itu udah jadi surat pamitan aku yang paling jelas. Bagus kalau begitu. Pekerjaan di tempat saudaraku udah aman kok. Kamu tinggal fokus kerja aja di sana. Iya Rin, aku cuma mau tenang. Aku mau punya uang yang bisa aku pakai buat makan enak. Bis kamu udah mau berangkat, ingat ya, jangan angkat telepon dari nomor nggak kenal. Apalagi kalau nomornya si Asrul. Tenang, nomor mereka udah aku blokir semua. Aku mau buka lembaran baru. Hati-hati ya, kabarin kalau udah sampai.